Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia mudah, insya Allah kalian pasti bisa. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang teori atom selanjutnya, yaitu adalah teori atom bond. Ini dapat dikatakan sebagai teori penyempurna, tapi tidak sempurna, penyempurna dari teori atom sebelumnya, yaitu adalah teori atom dari Rutherford. Baik, langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Jadi, teori atom bond itu kenapa dinamakan teori atom bond? Karena penemunya adalah si Niels Bohr. Jadi, Niels Bohr ini memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaan tentang spektrum atom hidrogen. Nah, kenapa sih kok spektrum atom hidrogen? Jadi, ini tampilannya, kira-kira uji cobanya seperti ini. Jadi, atom hidrogen itu merupakan atom yang paling sederhana, strukturnya yang paling sederhana, dia hanya terdiri dari satu elektron dan satu proton. Nah, kesederhanaan dari struktur ini menghasilkan spektrum atau pancaran sinar yang sederhana sehingga lebih mudah untuk diamati dan dipelajari. Nah, untuk dapat mengamati spektrum atom hidrogen dilakukan suatu percobaan dengan tentunya menggunakan gas hidrogen pada tabung bertekanan rendah. Nah, kira-kira tabungnya seperti itu. Nah, tabung hidrogen itu dihubungkan dengan beda potensial tertentu. Kira-kira dihubungkan dengan sebuah energi listrik. Nah, sehingga dihasilkan atom-atom hidrogen dan memancarkan cahaya. Oke, bisa terlihat dari gambar. Kemudian cahaya tersebut diteruskan pada sebuah celah sempit agar terpolarisasi dan dibiaskan melalui prisma kaca. Jadi prisma di sini gunanya adalah nanti dia supaya pembiasan cahaya. Nah, melalui prisma hasil pembiasan tersebut akan ditangkap oleh layar. Nah, ternyata spektrum yang dihasilkan dari suatu percobaan ini adalah berupa garis. Nah, kita dapat melihat ada beberapa garis violet, kemudian biru, dan warna merah. Nah, dari percobaan ini Bohr memberikan gambaran tentang keadaan atau kedudukan sebuah orbit elektron. Jadi orbit itu dapat dikatakan sebagai suatu lintasan. Jadi jika kita mengenal kata mengorbit berarti lintasan. Orbit, misalkan orbit bumi berarti lintasan bumi pada tata surya. Nah, di sini orbit elektron atau lintasan elektron menempati daerah di sekitar inti atom. Jadi dapat dikatakan atau dapat disimpulkan bahwa ternyata elektron ini ada bahasanya itu jalur atau lintasannya atau orbitnya sendiri. Nah, sehingga dia tidak jatuh ke dalam inti atom. Nah, ini penyempurna dari teori si Rutherford. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, Rutherford kemarin tidak bisa menjawab pada percobaannya, yaitu kenapa kok tidak jatuh ke inti atom. Jika dia selalu misalkan berputar terus elektron itu, maka nanti tenaganya akan habis. Nah, si Bohr ini menyatakan bahwa ternyata ada sebuah orbit atau lintasan elektron. Nah, lintasan elektron inilah yang membuat elektron ini tidak jatuh ke inti atom. Contoh sederhana adalah bumi. Dengan pusatnya adalah misalkan matahari. Nah, si bumi ini tidak jatuh tidak jatuh ke intinya atau ke matahari. Karena apa? Karena dia punya namanya orbit atau jalurnya. Selama dia di jalur itu, maka bahasanya dia tidak akan jatuh ke inti dari tata surya atau tidak. Kalau di dalam teori atom berarti dia tidak akan jatuh ke inti atom. Nah, menurut Bohr, elektron yang mengelilingi inti atom ini pada orbit tertentu hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu. Jadi, dalam sebuah atom itu orbitnya atau lintasannya itu bermacam-macam. Kira-kira seperti itu. Nah, dan perbedaan antara orbit satu dengan lainnya adalah jarak orbit dari inti atom. Jadi, yang membedakan adalah jaraknya.
Nah, kira-kira seperti itu. Jadi semakin jauh jaraknya, maka tenaganya akan semakin besar energinya. Semakin dia lintasannya kecil, maka daya atau energinya maka juga akan semakin kecil. Nah, seperti apa sih gambaran dari model atom bond? Jadi gambaran dari model atom bond yaitu adalah kira-kira seperti ini. Nah, dia seperti tata surya. Oke, di mana inti atom ini ada sebuah elektron yang mengorbit atau dia punya lintasan masing-masing. Nah, lintasan ini selama dia di jalur ini, selama sepanjang elektron berada dalam lintasan ini, nah, maka tidak ada cahaya yang dipancarkan ataupun diserap. Jadi dia akan sifatnya konstan, kemudian stasioner. Kira-kira seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang dihasilkan dalam teori atom bond. Yang pertama adalah elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu. Dia tidak memancarkan energi. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lainnya. Jadi elektron itu dapat berpindah dari lintasan yang lebih rendah ke yang lebih tinggi jika dia menyerap energi. Nah, jadi kalau dikatakan menyerap energi, dia misalkan dari sini. Dia mau pindah, ini kan misalkan ini kulit pertama atau lintasan pertama. Dia mau pindah ke lintasan yang ketiga. Maka dia akan menyerap energi. Kenapa? Lintasannya semakin besar. Nah, bisa terlihat ya, kulitnya ini orbit ini semakin besar. Jadi ketika dia mau berpindah ke lintasan yang besar atau dapat dikatakan dari lintasan yang lebih rendah ke lintasan yang lebih tinggi, maka dia menyerap energi. Sebaliknya, jika elektron berpindah dari lintasan yang tinggi ke lintasan yang rendah, lintasan yang tinggi ini ke lintasan yang rendah, maka terjadi pembebasan energi. Nah, energinya bahasanya ketika dia sudah lintasannya itu ini besar ke kecil, maka dia membebaskan energi atau tenaganya nggak butuh banyak, kira-kira seperti itu. Jadi selanjutnya perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi. Oke, pemancaran tadi dari tinggi ke rendah, jadi memancarkan energi, sedangkan perpindahan elektron dari tingkat tinggi ke rendah disertai dengan penyerapan energi. Nah, ini tadi sudah Bapak jelaskan ya. Selanjutnya adalah elektron yang bergerak pada lintasan berada pada keadaan stasioner. Artinya elektron tidak memancarkan atau tidak menyerap. Jadi pada lintasannya, ketika elektron itu punya lintasan masing-masing, maka dia tidak menyerap energi atau tidak memancarkan. Atau bahasanya tidak melepaskan atau tidak menyerap energi ketika dia masih dalam lintasannya. Nah, untuk elektron pada lintasan pertama itu biasanya hanya dihuni oleh 2 atom. Kemudian di lintasan selanjutnya nanti 8. Nah, lintasan selanjutnya dia semakin banyak elektron. Nah, ini elektron yang bergerak pada lintasannya. Jadi dia bergerak pada lintasannya, dia tidak berpindah lintasan. Artinya dia tidak memancarkan energi atau tidak menyerap energi. Dia tidak menyerap atau tidak melepaskan. Nah, oleh sebab itu ketika dia masih di jalurnya, maka dia stasioner. Dia keadaannya adalah konstan, dia tidak mungkin, bahasanya ketika dia di jalurnya, dia nggak butuh yang namanya menyerap energi atau mengeluarkan energi. Makanya dia tidak tertarik ke inti atom. Kira-kira seperti itu. Jadi menurut model atom bond, elektron-elektron mengelilingi inti. Jadi mengelilingi inti itu pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atom. Nah, ini kulit atom ini. Jadi ini adalah kulit atom. Jadi menurut model atom bond, elektron-elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut kulit atom atau tingkat energi.
Nah, tingkat energi paling rendah adalah kulit yang terletak paling dalam. Dia di sini. Nah, ini kulit pertama. Ini adalah tingkat yang paling rendah. Sedangkan semakin keluar, semakin besar nomor kulitnya, maka semakin tinggi tingkat energinya. Nah, logikanya kan semakin lintasannya semakin panjang, maka energi yang dibutuhkan juga semakin besar. Jadi yang garis-garis ini namanya adalah kulit. Oke. Jadi ini adalah kulit. Oke ya. Atau yang dinamakan dengan juga tingkat energi. Modelnya dari bond ini adalah model dari tata surya. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan dari teori atom bond. Selanjutnya kelebihannya, atom bond ini adalah atom yang terdiri dari beberapa kulit tempat berpindah atom. Dia dapat menjelaskan tentang tempat berpindahnya elektron, kemudian kenapa kok atom ini, elektron ini tidak dapat jatuh ke inti atom, sudah terjawabkan oleh percobaan Bohr dan teori atom Bohr. Kelemahannya, tapi si atom Bohr ini tetap memiliki kelemahan, makanya nanti ada teori yang kita gunakan sampai sekarang, yaitu adalah teori atom mekanika gelombang. Nah, teori atom Bohr ini memiliki satu kelemahan, yaitu adalah model atom ini hanya mampu menerangkan atau menjelaskan tentang spektrum yang mengandung satu elektron saja, yang elektronnya atau kulitnya itu rendah. Namun tidak sesuai dengan, dia tidak bisa menjelaskan spektrum atom atau ion yang berelektronnya banyak. Nah, semakin banyak elektronnya, semakin banyak nomor atomnya, nah, maka dia tidak bisa menjelaskan model. Inilah salah satu kelemahan dari teori atom Bohr. Nanti teori atom ini akan disempurnakan oleh teori atom mekanika gelombang. Nah, teori atom mekanika gelombang ini adalah teori yang kita gunakan hingga sekarang. Baik, kira-kira seperti itu tentang teori atom Bohr. Kita nanti lanjut di video selanjutnya membahas tentang teori atom mekanika gelombang. Sekian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.